Pemerintah Singapura buka suara terkait keberadaan Juristan, mantan staf khusus Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di masa Nadiem Makarim, yang kini jadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menyebut Juris diduga berada di Singapura. Apakah benar? Kementerian Luar Negeri Singapura dalam pernyataan yang dirilis di situs resmi mfa.gov.sg Senin 28 Juli 2025 menyatakan Juristan tidak tercatat berada di wilayah Singapura. Mereka menambahkan, informasi tersebut telah disampaikan pula kepada pemerintah Indonesia. Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna mengatakan, Juristan sudah berada di luar negeri. Data Ditjen Imigrasi mencatat, Juristan melewati pemeriksaan imigrasi pada 13 Mei 2025 pukul 15.05. Ia tercatat meninggalkan Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta menuju Singapura. Hingga kini Juristan sudah pernah dipanggil sebanyak 3 kali untuk dimintai keterangan sebagai saksi, tapi selalu mangkir. Terkait hal itu, penyidik tengah berupaya untuk mendatangkan Juristan ke Indonesia, namun Anang menampik bahwa upaya yang dimaksud adalah ekstradisi. Saat ini penyidik masih berupaya melakukan pemanggilan melalui surat. Kejagung diketahui telah menetapkan 4 tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan laptop Chromebook pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Mereka adalah Mulat Syah selaku Direktur SMP Kemendikbudristek, Sri Wahyuningsi selaku Direktur Sekolah Dasar, Juristan selaku staf khusus Nadiem Makarim, dan Ibrahim Arif selaku konsultan teknologi. Adapun keberadaan tersangka sebuah kasus di luar Indonesia tidak sekali ini saja terjadi. Sebelumnya, tersangka korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pertamina periode 2018 hingga 2023, Muhammad Riza Khalid juga masuk daftar pencarian orang alias DPO setelah diketahui tak lagi berada di Indonesia. Lantas, apa langkah yang bisa dilakukan oleh penegak hukum terkait hal ini? Peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada atau Pukat UGM, Zainur Rohman berpandangan, penetapan seorang sebagai tersangka dimaksudkan agar yang bersangkutan bisa dipastikan akuntabilitasnya untuk diproses secara hukum. Jadi penetapan tersangka bukan upaya akhir. Namun, proses itu tidak berjalan lancar jika pihak yang ditetapkan sebagai tersangka seperti Riza Khalid dan Juristan berada di luar negeri. Oleh karena itu sudah sepatutnya penyidik Kejagung segera menerbitkan Red Notice. Adapun Red Notice merupakan pemberitahuan yang disebarkan melalui Interpol dengan meminta bantuan penegak hukum dari berbagai negara untuk menemukan dan menangkap individu yang dicari. Red Notice diterbitkan untuk memudahkan proses ekstradisi. Sebab menurut Rohman, jika dibiarkan berlarut-larut, ada risiko tersangka berpindah negara, termasuk ke negara yang tak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Hal itu akan menimbulkan kesulitan tersendiri ketika hendak memulangkannya. Kasus Juristan dan Muhammad Riza Khalid menyadarkan masih ada celah dalam metodologi penyelidikan dan perjanjian hukum antar negara yang bisa dimanfaatkan seseorang untuk kabur dari tanggung jawabnya dalam suatu perkara. Sebab bukan pekerjaan rumah yang mudah untuk memulangkan buronan korupsi yang terlanjur kabur ke luar negeri. Gimana menurut sahabat Kompas?